Hafalan saya tidak seperti Masya Allah sebagian yang bisa hafal surat dan ayatnya ya. Jadi saya menghafal dulu per juz-juz gitu. Jadi terus ini juz berapa aja, tapi suratnya dan ayatnya itu tidak terlalu jelas ya. Saya sebutkan sekarang ini ya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." 268. Setan selalu menjanjikan kalian tentang fakir. Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian terkait kefakiran dan akan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian maghfirah, menjanjikan darinya adalah maghfirah dan keutamaan, maksudnya karunia rezeki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Jelas Gojek, jelas sekali. Yang selalu kita takut-takutkan di dalam hidup kita itu selalu masa depan. Bingung kerjaannya di mana, dapat rezeki dari mana, itu yang menjadi momok manusia sekarang tiap kali. Dari mendidik anak dari TK itu selalu apa? Belajar biar masa depan. Selalu itu barangkali ya. Ini cita-cita yang selalu bikin bingung. Orang yang berencana itu pusing, apalagi orang pusing tambah pusing lagi. Belajar yang rajin biar masa depan. Lulus TK, dalam nilainya bagus banget. Masuk SD, belajarlah demi masa depan. Lulus SD dengan baik, masuk SMP, belajarlah demi masa depan. Lulus SMP, masuk SMA, belajarlah demi masa depan. Masuk kuliah, belajarlah demi masa depan. Masih lagi sampai S3 selesai, masih masa depan terus. Dan terus kapan masa depannya? Sudah tua 30 tahun baru menikah, itu masa depan. Sekarang bekerjalah demi masa depan. Sudah dapat kerjaan, menabunglah demi masa depan. Kapan masa depannya ya Allah? Sampai wafat masa depan terus. Ini yang dimaksud sekarang ini. Setan ini selalu menakut-nakuti terkait dengan kefakiran. Bingung. Padahal rezeki sudah di tangan Allah SWT. Kita hanya mencari usaha yang halal, berusaha dengan cara yang terbaik. Itu kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Dan ada masa depan Bapak-Ibu sekalian. Masa depan kita itu adalah umur kita berkah atau tidak, sehingga nantinya layak masuk surga ataupun tidak. Ini adalah masa depan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala di dalam majlis ini ibadahnya luar biasa. Jikalau tidak karena iman dan kekuatan akidah yang begitu dahsyat dan keluasan ilmu beliau, niscaya tak akan sanggup dilakukan oleh orang biasa. Ibadahnya luar biasa, panjang-panjang, khusyuk, zikirnya, sholatnya, sampai ditanya oleh salah satu masyarakat, Imam Syafi'i, wahai Imam, kapan ingin istirahat? Imam ini mengatakan, istirahat hanya ada di surga Allah. Ini masa depan saya. Di dunia ini tempatnya kita untuk bercocok tanam, untuk menanam di sini. Ketika kita mampu beramal soleh, tanamlah. Ini demi masa depan. Mencari rezeki yang halal itu termasuk adalah perbuatan yang terbaik, mulia, diberi pahala agung di sisi Allah SWT. Bukan hartanya. Dari mana saja.
Makanya di sini setelah setan ini ingin menjatuhkan hamba Allah SWT hatinya kepada jurang kemaksiatan, yaitu takut fakir, takut miskin, kemudian dijatuhkan pada jurang yang kedua, berbuat keji. Itu yang terjadi di masyarakat. Itu tanda kalau kita tidak berlindung kepada Allah dengan benar. Wa ya'murukum bil fahsya. Mohon maafnya, sekarang sedikit ngoreksi sedikit. Terjadinya culas itu karena apa? Takut miskin, tidak dapat rezeki Allah. Terjadinya korupsi karena takut miskin. Pencurian terjadi karena takut miskin. Semua kekejian dan kemaksiatan ini disebabkan karena takut miskin, dan itu adalah jurang kedua dari godaan setan. Maka seorang muslim yang baik berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau hati kita ini merasa ada yang aneh dan takut kemiskinan dan yang lainnya, sehingga ada ketakutan apapun itu ketakutannya, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terjadi. Anak-anak kadang-kadang membeli nilai karena takut miskin. Karena kalau nilainya jelek, itu kira-kira untuk melamar kerjaan diterima atau enggak? Kemungkinannya tidak. Makanya ada perbuatan culas yang namanya membeli nilai. Membeli ijazah ada enggak? Banyak sekali. Karena takut miskin, tidak dapat kerjaan. Sekarang ijazah dijual, dan ijazah bukan menjadi tolak ukur orang bertakwa kepada Allah SWT. Makanya tadi kisah saya tidak ada harganya sebenarnya. Yang berharga adalah hari saya ini dan masa depan, apakah lebih baik atau tidak. Jadi ijazah ibu-ibu sekalian yang dari SD sampai S3 tidak ada kecuali ketika bertakwa kepada Allah SWT. Itu hanya wasilah untuk mencari rezeki Allah dengan halal. Tetapi ketika digunakan pada bukan jalan yang tepat, maka menjadi dosa besar. Ini yang beli ijazah kemudian cari kerjaan dengan tidak mampu, seperti akuntan. Sekarang yang membeli pekerjaan kira-kira ada atau tidak? Banyak sekali. Biar dijadikan PNS kira-kira membayar 50 juta siap atau tidak? Siap. Nah, ini tanda kalau kita isti'adah berlindungnya kepada Allah bermasalah inilah. Nah, ini adalah tadabbur. Nah, inilah isti'adah sebenarnya. Nah, ada isti'adah 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 199. Allah SWT berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Al-A'raf ayat 199. Ini bagian dari isti'adah dari manusia. Ini adalah tata cara beristi'adah kepada Allah dari manusia. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah SWT, membentengi diri selalu dengan doa kepada Allah. Misalnya adalah doa pagi dan sore, pagi dan petang selalu dikerjakan. Doa keluar rumah. Ini adalah tata-tata syariah untuk terhindar dari malapetaka dan godaan setan. Adalah doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zikir pagi dan petang. Yang ketiga adalah zikir bersinggah di semua tempat. Zikir bersinggah di setiap tempat. Zikirnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah berlindung kepada Allah SWT. Ketika kita bersinggah di setiap tempat,
agar terhindar dari kejahatan, baik itu jin maupun manusia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-Nya. Kalimatut tammah di sini yang paling rajih, yang paling kuat dari ahli hadis, tafsirnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita berlindung dengan Al-Qur'anul Karim? Boleh atau tidak? Nah, kenapa boleh? Sebabnya apa? Karena Al-Qur'anul Karim bukan ini, mohon maaf. Al-Qur'anul Karim bukan tulisan ini. Ini makhluk, karena ini kertas dan tinta. Tapi yang kita baca adalah firman Allah SWT. Kok kita berlindung dengan firman Allah? Kok bisa? Kok boleh? Ada yang boleh menjawab? Kok boleh? Karena firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah SWT itu adalah ucapan dan firman Allah. Maka boleh, itu bagian dari Allah sendiri. Makanya di sini ketika kita berdoa dengan hadis tadi, dengan doa Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman Allah SWT dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan seluruh makhluknya. Itu diperkenankan karena Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah dan itu sifat Allah sendiri. Itu sifat adalah sifat qauliyah. Nah, Al-Qur'anul Karim, jikalau kita sifat Allah, maka kita boleh bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim atau tidak? Saya bersumpah demi Al-Qur'anul Karim, kalau saya benar, kira-kira boleh atau tidak? Bersumpah dengan selain Allah, kira-kira dosa atau benar? Dosa bahkan syirik, ya, termasuk syirik. Dalilnya mana? Nabi SAW bersabda, man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka Allah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Jadi tidak mengatakan sumpah demi langit dan bumi, demi madrasah ini, pokoknya demi kitab ini, pokoknya. Kalau saya kalau saya berbohong, maka saya siap untuk menerima, atau saya akan siap menerima sambaran petir. Ada sambaran banyak sekali. Saya siap untuk disambar geledek katanya, agar Allah bisa langsung turun ke saya kalau dosa. Ini bersumpahnya sangat bermengerikan. Dengan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Yang bersumpah kepada selain Allah hanya milik Allah. Allah bersumpah kepada makhluknya yang itu sangat agung dan besar, tanda kebesaran Allah, sehingga manusia tunduk kepada Allah dan menyembah Allah SWT, melihat kebesaran Allah. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Wasyam di sini dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, kemudian dengan waktu, wal asr. Dan ini hanya Allah saja yang diperkenankan untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk besarnya ini. Karena tanda kebesaran Allah, Tuhan Allah, ketuhanan Allah ada pada makhluknya. Kita masih dikhususkan sampai sekarang kegaiban, tidak akan mengenal Allah SWT, tidak akan bisa melihat Allah kecuali dengan tanda-tandanya. Maka Allah SWT selalu berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam, dan matahari dan bulan. Kemudian Allah berfirman selanjutnya adalah la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali sujud kepada matahari maupun bulan. Tetapi perintahnya wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah. Maksudnya sembahlah Allah, bukan makhluk-makhluk ini. Ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini adalah memberikan penjelasan kepada umat manusia bahwa makhluk-makhluk yang sangat agung ini adalah ciptaan Allah. Maka sembahlah Allah. Adapun kita ketika bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi mungkin akhlak 199 yang saya sampaikan itu konteksnya tidak sama. Jadi dari kamu bisa mungkin ayat 200 Oke. Al-A'raf ya. Ada. Ini yang 199. Ini berlindung kepada manusia, setan manusia. 99. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rif 'anil jahilin. Ini 199. Nanti 100 yang 200 juga ada. Itu untuk setan jin. Ini untuk setan jin. Khudil 'afwa, maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, berbuat baiklah. Wa a'rid 'anil jahilin, sudah sisihkan. Maksudnya abaikan orang-orang yang bodoh. Ini tata cara berlindung dengan manusia. Pertama berdoa. Tadi kita masih menjelaskan, kita berlindung dari semua petaka dengan cara tadi banyak sekali. Satu dengan zikir pagi dan petang. Yang kedua dengan doa keluar rumah. Yang ketiga kita doa singgah di setiap tempat. Ini berlindung kepada Allah dari segala petaka. Kemudian kalau terjadi ada hamba-hamba Allah yang membenci kita, menjelekkan kita, mencibir di sana, mencaci sini, kadang-kadang mengambil hak kita, dan baru inilah tata caranya agar kita selamat dari mereka. Cara dari manusia, ini caranya. Khudil 'afwa, maafkanlah. Wa'mur bil 'urf, berbuat baiklah. Kemudian wa'a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau kita dicaci maki, kita katakan assalamualaikum. Di dalam Al-Quran mengatakan faqul salam. Assalamualaikum, selesai. Jangan dimasukkan hati. Nah, mohon maaf, ibu-ibu sangat berat barangkali. Laki-laki juga berat, apalagi ibu-ibu. Laki-laki aja kalau saya sendiri ya, saya pernah itu diucapkan oleh orang-orang Solo ya. Itu subhanallah, kata-kata yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. La ilaha illallah. Saya tidak akan ceritakan detailnya karena tidak perlu, tetapi untuk pembelajaran aja, diambil hikmahnya. Saya pernah diucapkan oleh salah satu orang ya, itu terkait di sana ketika dalam belajar. Untungnya kamu ini tidak dijadikan budak. Ini ucapan langsung saya dengarkan dengan kuping saya sendiri. Subhanallah ya, kita bantu segala macam. Jadi guru saya ini yang datangkan dari sini itu kan orangnya baik, masya Allah ya, yang memberikan visa segala macamnya. Tapi sebaliknya juga saya kembali memberikan berbalas budi, yaitu membantunya juga. Tetapi orang ini kok bisa, orang lain kok bisa berani, untuk kamu ini tidak dijadikan budak. Ini ucapan ini sangat berat sekali di hati. Jadi maksudnya saya mau di bahasa kitanya ini menjadikan romusa, saya jadikan kerjaan kayak. Jadi saya nggak dikasih hak, kemudian saya suruh kerja malam siang banding pulang, itu maksudnya. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini saya tidak anggap, saya sepele aja, tetapi ini masih membekas hati. Tidak terlupakan kata-kata ini. Walaupun saya berusaha melupakannya, dan tidak ada terangkat dalam hati sebenarnya, tetapi itu sering termuncul. Nah, bagaimana kan dengan juga ibu-ibu ya? Kalau dihina orang, digini apa macam-macam, ini berat terimanya. Caranya bagaimana Islam ini untuk berlindung dari orang-orang seperti ini? Inilah dia. Khudil 'afwa, maafkanlah. Ini yang pertama. Kemudian wa'mur bil 'urf, dan berbuat baiklah. Jadi kita kalau mempunyai sesuatu ya bisa memberi hadiah, bisa membantu, bisa apa? Ini bisa luluh di sini. Insyaallah Ta'ala. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka orang ini akan berbuat baik biidznillah. Tabiatnya akan kembali baik dan tidak akan mencelakai kita kembali. Kemudian wa'a'rid 'anil jahilin. Kita tinggalkan orang-orang jahil. Cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Salah satu sahabat datang kepada Umar bin Khattab, tetapi membawa ke keluarganya yang tidak paham ilmu. Ketika sampai di Umar bin Khattab mengatakan, "Hai Umar, kamu itu tidak adil." Umar bingung, sedikit merah mukanya. Subhanallah, itu kan ucapan khalifah yang bermalas, yang memikirkan rakyatnya. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai hutang-hutang. Hutangnya itu dibagikan, gandum di malam hari diberikan kepada fakir miskin. Menangis kalau ada rakyatnya yang menangis. Itu dikatakan kamu tidak adil. Maka Umar sedikit merah mukanya. Nah, sahabat ini mengatakan kepada Umar, ketahuilah, maafkanlah ayat ini yang disebutkan, wa a'rid 'anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh, bersifat bodoh, Bapak Ibu sekalian. Maka Umar kembali, mukanya kembali sejuk kembali. Karena ini orang bodoh ini, maka tidak perlu dianggap sama sekali ucapannya. Maafkan dan tidak perlu dianggap. Ini caranya. Karena orang itu akan baik sendiri. Karena orang tidak tahu ilmu. Kemudian yang kedua, ayatnya adalah sama dengan suratnya Al-A'raf, tetapi ayat 200 nih. Allah SWT berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim." Di sini ketika kita digoda oleh setan, ya, diajak untuk berbuat keji, maka kita disuruh Allah SWT untuk beristi'adzah, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu pasti akan terhindar. Ayat yang ketiga adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, atau ini sebenarnya, mohon maaf, surat yang tadi sebenarnya masih bagian dari atas ayatnya, ya, 199 dan 200. Ini masih konteksnya masih sama sebenarnya. Yang awal untuk manusia, yang kedua untuk setan. Tetapi ini ayat dianggap oleh Imam Ibnu Katsir adalah bagian pertama. Bagian yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, ya. Allah SWT berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun." Terjemahannya silakan, ini PR untuk ibu sekalian. Ibu bisa dilihat di Quran terjemahnya. Maksudnya di sini ayatnya adalah kita disuruh untuk membalas kejelekan orang lain itu dengan perbuatan baik. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Maka balaslah perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Ini lagi-lagi setan manusia di sini. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu, kami lebih mengetahui dari apa yang mereka sifatkan atau yang mereka bicarakan. Ini Allah akan lebih mengetahui daripada kita, Bapak sekalian. Apa keinginan mereka, dalam hati mereka, ucapan mereka, Allah lebih mengetahui. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika. Adapun ayat selanjutnya adalah setan jin. Sekarang adalah berlindung kepada Allah dari godaan dan bisikan setan jin. Ini adalah setan terbentuk dari jin dan manusia. Masih banyak sekali sebenarnya ayat-ayatnya, ya, terkait dengan surat An-Nas. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sana, minal jinnati wan nas. Kita disuruh berlindung kepada Allah SWT, kepada roh manusia, raja manusia, kepada Tuhan manusia dari macam-macam godaannya. Godaan ini bisikan di dalam hati, ya, yang mengajak kepada kemurkaan, kepada kekejian, itu disebutkan di akhirnya minal jinnati wan nas. Dan dari jin dan manusia, dua-duanya setan. Kita disuruh berlindung kepada setan ini, dua-duanya setan.
Dan ayat-ayat ini selalu berlindung kepada Allah dari jin. Cara berlindung kepada Allah dari jin setan manusia dan setan jin. Kalau manusia berbeda dengan akhlak, itu yang dominan di dalam Islam adalah akhlaknya. Ada pun jin dengan istiadah, dengan membaca berdoa dan berzikir. Kemudian ayat yang ketiga atau bagian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, Allah berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Wa ma ini As-Sajdah ayatnya atau bisa dikatakan di dalam surat Fussilat. Ini disebutkan ada dua surat, tetapi kita kembalikan aja kepada surat Fussilat. Fussilat ayat 34 dan 36. Sebenarnya banyak ayat yang hampir sama-sama sebenarnya. Dalam Al-Quran Karim maknanya hampir sama, tapi kita khususkan terakhir aja Fussilat ayat 34 sampai 36. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim." Yang ayat-ayat awal ini adalah menjelaskan terkait dengan setan dari manusia dan kemudian setan dari jin. Sehingga tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari kejahatan setan manusia, yaitu caranya setelah kita berdoa dan yang lainnya secara keumuman, kita disuruh berbuat baik. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan baik. Kalau dicela-cela kita biarkan, ya. Anggap aja angin berlalu. Kemudian kita kalau ada makanan kita bagikan, seperti sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau kamu mulai memasak maraqah ini adalah kaki kambing. Kaki kambing ini, ya mohon maaf, secara di Arab ini nggak terlalu berharga. Bahasa kita kikil ya, jadi kikil ya, kaki ini tidak terlalu berharga. Itu kalau sekarang dengan makanan dinamakan maqadim atau bahasa pasaran maganya di sana, itu adalah dibikin minuman saja. Dagingnya nggak mengenyangkan, hanya sekedar untuk hanya cuci mulut saja. Walaupun seperti itu maksudnya, walaupun engkau wahai Abu Dzar, walaupun kamu hanya sekedar masak ya, hanya sekedar bahasa kita apa ya? Kayak bubur ya. Bahasanya apa sih? Kayak sop. Nah, barangkali yang paling cocok adalah sop. Kalau sop itu pasti dikasih ayam ya, potongan ayam kecil ya. Kayak mohon maaf kayak apa nih? Kayak ceker dan apa ini? Sayap. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau engkau memasak sop, misal masak sop tapi dari kaki kambing, maka banyakkan airnya dan dibagikan kepada tetangga-tetangga. Ini adalah cara Islam untuk terhindar dari kejelekan orang lain. Ada setan ini dengan cara kita cukupkan teman-teman sekalian, waktunya sudah hampir jam 3 ya. Ini mohon maaf, ini sederhana sekali. Kita hanya bertadabbur sekali. Bertadabbur terkait isti'adah, dan isti'adah masih banyak sekali. Kita belum selesai Bapak Ibu sekalian membahas isti'adah. Apa Allah itu sebenarnya? A'udzubillah. Kita baru sekarang beberapa hal yang terjadi di kehidupan kita terkait dengan berlindung kepada Allah. Siapakah Allah? Nanti kita akan jelaskan terkait dengan makna Allah secara ringkas dan makna setan. Apa itu setan atau itu iblis dan apa itu jin? Itu berkait dengan isti'adah. Makna dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim di majelis yang selanjutnya bi'idznillah. Kemudian dipersilakan untuk ada beberapa menit ini yang hendak bertanya, dipersilakan. Boleh
terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini kebablasan sebenarnya, mohon maaf, ini majelis pertama ini karena tadi cerita dan ini menghabiskan waktunya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah dalam majelis kita ini 2 jam biidznillah ta'ala akan kita isi dengan makharijul huruf dan membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian mentafsiri al-isti'adzah, basmalah dan surat Al-Fatihah, dan setengah jam itu untuk pertanyaan dan diskusi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz berkenaan dengan membeli pendidikan atau pekerjaan. Seandainya ada keluarga, anaknya ikut ujian PNS, memang anaknya pintar, lulus tahap 1, tahap 2, tahap 3, selanjutnya lulus sampai tahap penentuan. Kemudian seperti yang kita sudah ketahui, kalau di negara kita tidak membayar sekian, biasanya memang tidak bisa lulus ya sekarang. Nah, seandainya orang tuanya tuh punya uang cukup dengan cara halal, anaknya juga pintar dan ujian sudah lulus semua, ketika itu orang tuanya membayarkan untuk bisa lulus, apakah itu termasuk Rishwah. gimana tuh? Kalau bahasa Malaysia rishwah itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa kita menyuruh. Ya. Ada pertanyaan lain? Coba. Baik, pertanyaannya ibu-ibu yang kemuliakan. Jadi kita terkait dengan isti'adzah, karena terkait dengan isti'adzah itu adalah ketakutan. Maka kita sisipkan banyak sekali terkait kehidupan kita, ya. Salah satunya pekerjaan, ya. Itu adalah bagian dari isti'adzah. Ini pertanyaan ibu ini adalah bagaimana kalau anak kita ini ketika memang sudah layak, dia ini lulus dari ujian misal PNS atau yang lainnya. Akan tetapi setelah lulus, ini mohon maaf ada sebagian pihak itu menekan jika tidak membayar uang paksaan itu maka tidak diterima. Apakah diperkenankan kedua orang tuanya membayarkan uang tersebut? Ini berbeda total Bapak Ibu sekalian dengan permasalahan kita sebenarnya. Seandainya memang tidak lulus maka tidak diperkenankan membayar, maka ini tidak diperkenankan dalam Islam, ya. Ini rishwah dan besar tidak diperkenankan. Akan tetapi jika itu memang sudah lulus dan layak untuk mendapatkan hak tersebut, ya, dan kemudian dipaksa, ini antara dua. Jikalau mampu mencari pekerjaan yang lainnya maka dipersilakan. Jikalau tidak, karena kesempatan masih satu itu belum punya pandangan lain, maka ketika membayar karena paksaan diperkenankan. Karena itu mengambil haknya yang memang sudah haknya, karena sudah lulus dan seharusnya sudah diterima dan sudah sampai penentuan sebenarnya. Tetapi tidak bisa mendapatkan haknya dia kecuali dengan membayar hak tersebut, maka diperkenankan. Dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mengambil hak sendiri diperkenankan. Yang berdosa sebaliknya yang mengambil. Begitu juga dengan kehakiman, barangkali itu terjadi di dulu, di zaman dahulu. Itu terjadi ketika hamba berselisih antara A dengan B, misal adalah saudara sekandung berebut warisan, kemudian atau tetangga berebut batasan hak kita diambil oleh orang lain. Kemudian ketika kita serahkan kepada kehakiman dan ternyata kehakiman ini culas, kita ingin mengambil hak tidak akan bisa dimenangkan kecuali kita harus membayar uang tertentu. Maka dengan ini, ketika hak kita ini kita ambil dengan cara seperti itu kita diperkenankan. Karena hak kita tidak akan didapatkan dengan cara itu, kecuali dengan cara itu. Maka kita di sisi Allah ma'dzur, kita dimaafkan di sisi Allah SWT, dan orangnya yang mengambil adalah ditulis dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya kita juga sambil bertobat dan beristighfar. Kira-kira saya kira cukup, karena Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin rumah tangga, ya. Dan sebentar lagi persiapan untuk keluarga, maka kita cukupkan. Kita cukupkan dan kita salat isya asar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
alhamdulillah matur nuwun sangat besar atas semua ilmunya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini ada yang beri hadiah bagi kita, takjil. Nanti bisa ambil di depan, salah satu jamaah membawa hadiah. Mengawali tadi dan Ustadz sudah ada yang mengawali dengan memberi hadiah takjil bagi kita. Mohon silakan nanti sambil keluar ambil di depan, dan kemudian mohon dibantu memberisi meja. Nanti dibawa ke samping dan insya Allah kita tutup dengan sholat asar berjamaah yang bagi yang 3 waktu. Demikian dari kami, sampai jumpa lagi insya Allah atas izin Allah, kita akan jumpa lagi hari Rabu besok. Ya, semoga Allah mudahkan anak kita menuju ilmu. Sudah dulu dengan doa Al-Qadis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayarannya Anda.